Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan relevansi pendidikan di madrasah dan sekolah. Relevansi pendidikan di madrasah dan sekolah. Relevansi pendidikan adalah masalah pendidikan yang mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Relevansi berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satu pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari suatu pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknik untuk melanjutkan kesatuan pendidikan di atasnya. Masalah relevansi juga dapat diketahui dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja, yaitu masalah yang berhubungan dengan relevansi, kesesuaian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan sekolah lulusan suatu sekolah dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan tenaga kerja. Adapun poin yang berikutnya yaitu problematika literasi pendidikan guru. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 Ayat 5, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Budaya membaca dan menulis lebih dikenal dengan istilah literasi. Salah satu dari kegiatan yang menunjukkan kegiatan literasi yaitu kegiatan membaca. Membaca memiliki peran penting dalam keberhasilan dan kemajuan bidang pendidikan. Karena enggan membaca ketika dapat memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, suatu pendidikan dikatakan berhasil jika banyak peserta didik yang gemar membaca, bukan dari seberapa tinggi nilai yang didapatkan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Lalu ada problematika literasi pendidikan guru, yang dimana problematika ini mengandung faktor internal dan eksternal, yang dimana faktor internal kurangnya minat baca peserta didik, lalu ada waktu yang terlalu singkat guru merasa waktu dalam pelaksanaan program literasi. Lalu ada faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini kurangnya buku baca di lingkungan sekolah. Lalu pengaruh teknologi. Ada faktor keluarga juga yang menghambat. Seharusnya keluarga itu lebih menunjang kepada pendidikan daripada si anak itu bermain HP tidak bermakna dalam bermain HP-nya. Lebih baik si anak bermain HP-nya lebih ke pendidikan. Mungkin itu dari faktor keluarga. Lalu ada problematika ketidaksesuaian minat dan bakat peserta didik. Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk belajar dipengaruhi oleh dua faktor, diantaranya yaitu faktor-faktor internal belajar, lalu ada faktor-faktor eksternal. Lalu ada juga kompetensi kognitif, lalu ada kompetensi efektif dan kompetensi psikomotorik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya yaitu poin D tentang problematika sekolah kejuruan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, di sini ada kondisi pendidikan sekolah menengah kejuruan yang saat ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama terkait beberapa masalah yang dapat menghambat upaya pemerintah dalam memperbanyak lulusan SMK berkompetensi tinggi dan berkarakter untuk menyiapkan ketenaga kerjaan yang siap bersaing di era masyarakat ekonomi ASEAN atau MIA, khususnya dan era global umumnya. Adapun permasalahan dan tantangan yang terjadi di sekolah menengah kejuruan saat ini. Yang pertama yaitu kurikulum SMK yang digunakan tidak selaras dengan kompetensi sesuai penggunaan lulusan atau link and match.
Dan yang kedua, kuantitas lulusan SMK yang tidak terserap di dunia usaha dan dunia industri cukup tinggi disebabkan rendahnya kompetensi lulusan, ketidaksesuaian kompetensi yang dilatih di SMK dengan kebutuhan perusahaan atau industri. Dunia usaha, kurangnya kesiapan mental pekerja lulusan SMK. Dan yang untuk ketiga yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya fasilitas uji kompetensi dan fasilitas sertifikasi SMK. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu poin E, problematika kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, maka kurikulum tersebut tidak akan membekali para siswa dengan sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga mereka tidak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Dr. Warsiman MPD, perubahan kurikulum juga merupakan sebuah keniscayaan, namun perubahan tersebut harus tetap memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat, dalam artian memperhatikan keadaan perkembangan dan aspirasi dari masyarakat tersebut. Ciri masyarakat adalah dinamis. Kedinamisannya menuntut terus perkembangan peradaban. Kurikulum dengan demikian harus elastis dan fleksibel, mengikuti detik demi detik perkembangan yang terus diusahakan oleh manusia itu. Kurikulum yang fleksibel penting untuk menjaga kelangsungan manusia, sebab sifatnya yang fungsional dan mempersiapkan anak untuk menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat tempat mereka hidup. Oleh karena itu, perubahan kurikulum diharapkan mampu menjawab tuntunan zaman. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin F, solusi terhadap keempat masalah tersebut. Yang pertama itu pendidikan problematika literasi guru, terus problematika ketidaksesuaian minat dan bakat peserta didik, problematika sekolah kejuruan dan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir problematika kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu poin G, kesimpulan. Yang pertama, itu adalah literasi pendidikan guru memiliki beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal lebih banyak rendahnya minat baca peserta didik yang mengakibatkan sulitnya pemahaman terhadap isi bacaan. Terus yang keduanya yaitu waktu yang terlalu singkat dalam pelaksanaan program literasi, terutama untuk peserta didik di sekolah dasar. Dan belum memiliki pemahaman membaca yang memadai. Terus dari faktor eksternalnya itu kurangnya buku bacaan yang tersedia di sekolah, menghambat pelaksanaan program literasi, pengaruh teknologi yang membuat peserta didik lebih tertarik pada gadget daripada membaca buku, menurunkan motivasi belajar. Terus juga ada faktor keluarga. Nah, tidak seperti kurangnya perhatian orang tua, pendidikan anak serta masalah gizi, kurangnya sarapan dapat mempengaruhi fokus dan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Untuk meningkatkan literasi guru, diperlukan upaya untuk mendorong minat baca peserta didik, memberikan waktu cukup dalam program literasi, memperbaiki akses ke buku bacaan, mengelola pengaruhan teknologi dengan bijak, dan melibatkan keluarga dalam pendidikan anak. Semua pihak termasuk guru, sekolah, keluarga perlu berperan aktif dalam mengatasi permasalahan literasi pendidikan guru guna mencapai tujuan pembentukan karakter peserta didik yang lebih baik. Yang kedua itu ketidaksesuaian minat dan bakat peserta didik. Minat dan bakat peserta didik yang tidak sesuai dengan bidang dipelajari dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kurangnya rasa percaya diri, ketidaksiapan untuk tampil di depan, ketidakminatan dalam belajar, dan bahkan perilaku kenakalan. Konsep diri dan lingkungan sosial peserta didik juga berperan dalam mempengaruhi minat, bakat, dan prestasi belajar mereka. Untuk kesimpulan terakhir yaitu problematika sekolah kejuruan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekolah kejuruan menghadapi masalah ketidaksesuaian antara kurikulum yang diajarkan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Banyak lulusan SMK yang tidak terserap di dunia usaha industri karena rendahnya kompetensi, ketidaksesuaian kompetensi yang diajarkan, dan kurangnya kesiapan mental untuk bekerja. Pendirian program studi di SMK cenderung mengikuti tren saat ini seperti teknologi informasi dan komunikasi tanpa mempertimbangkan kearifan lokal. Dan yang terakhir itu problematika kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus selalu relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, tetapi seringkali kurikulum tidak dapat mengikuti perubahan yang tepat. Perubahan masyarakat, teknologi, dan tuntutan zaman memerlukan perubahan dalam kurikulum tersebut. Nah, di sini juga kurikulum di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan realitas kebutuhan pasar kerja dan perkembangan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.